Nama saya Priscilla Emliwara SPDGR. Saya CGP Angkatan 7 dari UPTD SD Negeri Kuli, Kabupaten Rotendao. Pagi hari ini saya akan melakukan coaching bersama kedua teman saya. Itu yang pertama Ibu Agus Hartatik, SPD CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao. Dan yang kedua Bapak Reoriki Lasarus SPD CGP Angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 4 Lobalain, Kabupaten Rotendao. Saya akan memulai coaching pada tahapan awal. Kita akan mulai sudah. Baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik, sehat selalu. Kita akan melakukan coaching dan saya akan menilai coaching antara Ibu Agus dan Pak Riki. Namun sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan rubrik yang akan dipakai sebagai penilaian dalam coaching ini, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Coaching dengan alur tirta akan dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya akan bertanya kepada Ibu Agus yang berperan sebagai coach. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Terima kasih Ibu. Saya sebagai coach nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Berarti ada 3 yang menjadi fokus Ibu adalah mendengarkan aktif. Ya. Oke. Dari coaching saat ini, apa yang menjadi indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya adalah teman bisa menemukan solusi dari situasi yang dihadapi. Luar biasa. Berarti indikatornya coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Sekarang saya persilakan Ibu Agus dan Pak Riki untuk memulai coaching saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Bu Agus. Ya, gimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, baik. Sehat-sehat selalu. Pas kita ketemu di sini, saya lihat-lihat beberapa hari ini Pak Riki ada kurang semangat ya. Dengan mungkin ada situasi yang dipikirkan supaya kita bertemu di sini, kita berdiskusi. Kira-kira Pak Riki mau berdiskusi tentang topik apa? Baik, terima kasih Bu. Kebetulan sekali dan saya juga rencana bertemu dengan Ibu Agus untuk menceritakan sedikit persoalan yang saya hadapi, yaitu akhir-akhir ini anak-anak di kelas saya tidak semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Jadi itu menjadi suatu persoalan bagi saya akhir-akhir ini. Baik Pak. Jadi anak-anak tidak semangat ketika Pak Riki mengajar mata pelajaran matematika di kelas. Ya. Kira-kira menurut Pak Riki situasi seperti apa yang selama ini terjadi di kelas? Baik, jadi karena mereka tidak semangat untuk mengikuti pelajaran, sehingga ketika saya masuk ada yang keluar sedikit izin, nanti beberapa menit kemudian baru masuk kembali. Jadi pada intinya mereka tidak semangat untuk ada dalam pelajaran matematika itu. Ya, baik. Jadi mereka sering keluar masuk saat Pak Riki mengajar mata pelajaran di kelas ya. Menurut Pak Riki ini hal yang mempengaruhi
hal tersebut kira-kira apa ya? Kebetulan saya sempat mewawancarai beberapa orang, jadi intinya adalah mereka karena tidak paham matematika secara baik, sehingga itu yang membuat mereka jadi tidak bersemangat untuk ikut. Ya, baik. Kalau Pak Riki sudah menemukan seperti itu, hal-hal mungkin yang mempengaruhi yang kejadian tersebut, menurut Pak Riki situasi yang Pak Riki inginkan seperti apa di kelas? Baik, tentu sebagai guru yang saya inginkan adalah ketika saya ada dalam kelas, semua anak-anak ikut terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran itu di mana anak-anak paham matematika itu bisa tercapai. Jadi seperti itu ya. Kira-kira menurut Pak Riki apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Saya akan berusaha untuk lebih kreatif lagi di kelas agar anak-anak bisa termotivasi untuk bisa hadir di kelas. Harus ada seperti itu ya Pak Riki. Kemudian menurut Pak Riki apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan mungkin medianya kah? Baik, jadi berdasarkan persoalan itu, maka ke depan saya akan berencana untuk di dalam mengajar saya siapkan materi dalam bentuk video maupun PowerPoint, sehingga bisa membuat anak-anak semangat untuk ada dalam kelas karena konten-konten yang ada begitu. Baik, jadi menyiapkan video, PowerPoint, ya, sehingga anak-anak bisa semangat di kelas belajar matematika. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa terjadi? Ya, ketika saya menyiapkan segala sesuatu dengan baik, saya akan memastikan bahwa semua rencana ini akan berjalan dengan baik, terutama anak-anak bisa hadir di kelas untuk mengikuti pelajaran. Baik. Tadi sebutkan video, PowerPoint, apa mungkin ada lagi Pak Riki gagasan kan? Selain menyiapkan video, PowerPoint, Ya, mungkin pembelajaran di kelas lebih kreatif, ya. itu dalam perencanaan untuk dirancang lebih kreatif lagi, terutama anak-anak akan dibagikan dalam kelompok-kelompok sehingga ada diskusi yang bisa terjadi di sana antara mereka dengan mereka sendiri. Jadi ada grup diskusi ya. Iya. Iya. Jadi apa yang Pak Riki lakukan setelah kita bertemu saat ini? Habis itu Pak Riki mau melakukan apa? Setelah pertemuan ini, sesuai yang saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa semua perencanaan yang sudah saya rencanakan, saya rencana untuk menjalankannya supaya bisa memastikan bahwa ada hasil yang akan didapat setelah ini. Kira-kira kapan itu waktu pelajaran sekarang, minggu ini kah atau minggu depan? Secepatnya dalam minggu ini ketika ada jam pelajaran itu. Supaya anak-anak bisa semangat dan belajar matematika, menurut Pak Riki, siapa yang bisa mendukung Pak Riki gagasan ini? Tentu yang pertama pimpinan kita, kepala sekolah, dan yang kedua Ibu Agus yang sudah bersedia mendengar persoalan saya, dan yang ketiga teman-teman yang lain, karena saya pikir bahwa segala sesuatu yang baik bisa dijalankan secara bersama dan ada dukungan dari teman-teman yang lain, pasti dia akan berjalan. Baik Pak Riki, setelah kita berdiskusi panjang lebar, menurut Pak Riki apa yang kita bisa simpulkan dari pertemuan ini? Baik, terima kasih. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertemuan ini adalah yang pertama, terima kasih karena Ibu Agus sudah bersedia bertemu dengan saya dan mendengarkan apa yang menjadi persoalan saya. Dan yang kedua, dari pertemuan ini saya bisa diingatkan kembali, saya bisa mendapat
satu pembaruan, yaitu bagaimana saya merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan menyiapkan konten-konten yang lebih menarik agar anak-anak bisa rajin mengikuti pelajaran matematika ke depan. Jadi mereka lebih semangat lagi. Iya, Ya, pastinya baik. begitu. Ya, jadi dari pertemuan ini saya menunggu tindak lanjut dan mungkin kita nanti ada bertemu lagi untuk mendengarkan tindak lanjutnya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Riki, kita sudah berdiskusi dengan baik. Semoga ada manfaat. Siap. Terima kasih juga buat waktunya. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Agus dan Pak Riki yang sudah melakukan coaching saat ini. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Agus dan Pak Riki, saya menilai semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, dan berikut ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Riki dan ada tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah menjadi rencana dari Pak Riki untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Riki sendiri. Baik, dengan demikian coaching kita pada sesi 1 ini telah berhasil dengan baik. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dari teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Reo Riki Jacob Lazarus SPD, CGP Angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 4 Lubelain, Kabupaten Rotendao. Saat ini saya bertindak sebagai pengamat dalam praktik coaching saat ini, dan bersama dua teman saya, Ibu Trisilia Wara SPDGR, CGP Angkatan 7 dari UPTD SDN Kuli, Kabupaten Rotendao, yang bertindak sebagai coach, dan juga Ibu Agus Hartatik SPD, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Lubelain, yang bertindak sebagai coach. Karena itu kita akan memulai praktek coaching saat ini menggunakan alur Tirta, yaitu ada kurang lebih 4, yaitu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oleh karena itu saya akan bertanya kepada Ibu Trisilia sebagai coach. Baik, selamat pagi Ibu Trisilia. Selamat pagi Pak Riki. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu pakai dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya pakai dalam coaching ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga itu kira-kira mana yang menjadi fokus? Yang menjadi fokus saya pada coaching ini adalah mendengarkan dengan aktif. Baik, indikator pencapaian. Indikator pencapaian dalam coaching ini adalah saya lebih banyak mendengar untuk bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi masalah dari coach. Saya akan membuka wawasan coach supaya bisa berpikir menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ini. Oke, baik, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Trisilia. Sama-sama. Karena itu kita akan memulai praktik coaching saat ini. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Trisilia. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki untuk waktunya. Selamat pagi Ibu Agus. Pagi Ibu, Apa kabar hari ini? saya kurang semangat Ibu. Aduh, ada apa kurang semangat? Ada masalah? Iya Ibu,
sedikit masalah. Apa bisa diceritakan? Iya, Ibu bisa. Kira-kira kalau sudah cerita nanti seperti apa keinginannya ke depan? Supaya saya bisa menemukan solusi dari situasi ini. Oh iya, oke. Kalau begitu silahkan ceritakan apa yang menjadi masalah dari ibu sehingga kurang bersemangat. Ibu, saya ini mengajarnya pagi, jam pertama. Nah, siswa saya ini sering terlambat saat jam pertama. Jadi itu masalahnya itu. Berarti masalahnya ibu adalah siswa sering terlambat saat jam pelajaran pertama. Iya. Oke. Kira-kira menurut Ibu Agus, apa yang menyebabkan anak-anak itu sering terlambat? Kalau menurut perkiraan saya, mereka ini rumahnya jauh. Kemudian transportasi juga. Kemudian mungkin ada unsur kesengajaan juga. Oke. Pernahkah atau ibu sudah pernah mencoba teknik atau cara lain agar siswa tidak terlambat saat jam pelajaran pertama yang diasuh oleh ibu? Iya, sudah pernah. Seperti saya menegaskan ada kesepakatan kelas di kelas kami. Iya. Berarti sudah ada kesepakatan kelas tapi masih tetap saja Iya. siswa terlambat. Dari jumlah siswa di kelas secara keseluruhan, kira-kira berapa persen siswa yang mengalami keterlambatan saat pembelajaran pertama? Sepertinya 5%. 5%. Iya. Berarti sebagian besarnya hadir tepat waktu. Iya. Hanya ada sedikit itu yang membuat ibu jadi Iya. kurang bersemangat. Iya. Oke. Anaknya itu saja. Oh iya, jadi apa rencana dari ibu sehingga saat pembelajaran pertama dari mata pelajaran yang ibu ampuh, siswa tidak mengalami keterlambatan lagi, siswa yang itu tuh. Iya. Di pemikiran saya, kayaknya saya harus memperketat disiplin positif mereka supaya mereka menemukan solusi saat mereka terlambat. Misalnya saya lebih menekankan, mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang kami sudah buat. Oke, luar biasa, rencananya luar biasa. Kira-kira bagaimana strateginya untuk memperketat siswa supaya disiplin sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Ibu Agus dan anak-anak di kelas? Baik, itu. Kalau kemungkinan, menurut pemikiran saya berencana menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu. Misalnya kalau di kesepakatan kelas itu mereka kan kalau terlambat harus menghafal kata kerja 5. Nah, selama ini belum terlalu diterapkan, jadi mungkin ke depannya saya harus menerapkan itu. Misalnya terlambat harus menghafalkan 5 kata kerja dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oh iya, mantap ya. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama supaya anak-anak itu setelah diberi keyakinan kelas bahwa kalau terlambat harus menghafal kata kerja. Kira-kira butuh waktu berapa lama sehingga saat pembelajaran yang berikutnya atau pertemuan berikutnya itu siswa tidak mengalami keterlambatan lagi? Baik, Ibu. Kayaknya bertahap, Ibu. Ya mungkin bisa seminggu, 2 minggu. Jadi mungkin masing anak-anak ini berbeda tingkat kedisiplinannya untuk mengikuti rencana saya itu. Mungkin bisa 1 minggu, bisa 1-2 orang seperti itu. Ya.
berarti butuh waktu, Iya. tidak instan. Jadi Tidak kita kasih instan. target 2 minggu selesai. Padahal kan butuh waktu untuk bisa merubah kebiasaan yang buruk itu menjadi hal yang positif. Apa yang menjadi ukuran kalau rencana aksi yang akan Ibu jalankan ini berhasil? Ya, ukurannya mungkin prestasi mereka, nilai-nilai mereka yang didapat saat ada penilaian kayak sumatif, formatif, nilainya bisa berubah menjadi lebih baik. Oke. Kalau dalam menjalankan rencana aksi, apakah ada kemungkinan kegagalan atau misalnya ada hambatan yang akan dihadapi Ibu Agus? Bagaimana solusi untuk istilahnya menghilangkan kegagalan atau hambatan dalam menjalankan rencana aksi? Iya, Ibu. Kalau hambatan mungkin ada, mungkin dari siswa itu sendiri, atau mungkin nanti saya akan berencana menghubungi BK, bimbingan konseling, untuk membantu saya supaya permasalahan saya bisa terbantu. Kemudian mungkin saya akan lebih intens melakukan pendekatan dengan murid ini. Oke. Jadi apa yang menjadi komitmen terhadap rencana aksi yang Ibu rencanakan? Komitmen saya bahwa rencana saya ini bisa berhasil, anak-anak bisa tidak terlambat lagi, dari yang 5% itu menjadi penuh. Otomatis saya harus tetap menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dengan baik, terus menerus dan berkelanjutan. Luar biasa ya. Jadi komitmen Ibu sangat luar biasa untuk yakin bahwa secara bertahap siswa akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Kira-kira dalam menjalankan rencana aksi yang sudah menjadi komitmen Ibu, siapa atau orang lain untuk membantu Ibu dalam menjalankan aksi? Baik, Ibu. Kayaknya yang bisa membantu saya ini wali kelas, ya, supaya mereka bisa konfirmasi di anak didiknya juga, anak walinya, tentang kesepakatan kelas yang kami sudah buat. Wali kelas bisa menyampaikan itu kepada mereka, terutama wali kelas. Selain wali kelas, ya otomatis mungkin saya akan konfirmasi juga dengan orang tua, dan tentu saja dengan, kalau masalah itu mungkin tidak bisa saya handle sesuai dengan rencana saya, dan lebih parah mungkin saya akan koordinasi juga dengan pimpinan. Baik, Ibu Agus, coaching kita saat ini akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan perkembangan yang sesuai dengan target atau rencana yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari coaching ini menurut Ibu? Kalau menurut saya tindak lanjutnya setelah pertemuan kita ini, ya saya akan melaksanakan rencana saya sesuai dengan diskusi kita, dan mungkin kemudian hari saya ingin lebih lanjut bertemu dengan Ibu lagi untuk mendiskusikan pembicaraan kita ini. Iya, berarti akan ada pertemuan lanjutan untuk menyampaikan hasil dari rencana aksi yang sudah Ibu jalankan nanti. Bagaimana kesimpulan Ibu Agus dengan pertemuan kita saat ini dalam coaching ini? Baik, Ibu.
Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih bahwa diskusi kita tentang situasi saya yang anak-anak sering terlambat di pelajaran saya di jam pertama. Saya sudah menemukan rencana-rencana seperti saya harus lebih menerapkan kesepakatan yang kami sudah buat di kelas dengan murid. Kemudian saya butuh bantuan atau dukungan dengan wali kelas, orang tua maupun pimpinan saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Agus. Waktu semakin dekat, pertemuan kita sampai di sini. Saya mengharapkan apa yang Ibu akan rencanakan berjalan dengan baik, dan kita akan bertemu lagi untuk mendengarkan seperti apa perjalanan rencana aksi Ibu, untuk kita bisa sama-sama berdiskusi lagi untuk proses atau tahapan ke depannya yang lebih baik. Terima kasih Ibu Agus, selamat siang. Ibu. Terima kasih kembali. Dari pengamatan yang saya amati tadi, bahwa praktek coaching ini berlangsung sesuai alur kita yang sudah disiapkan tadi, dan juga kompetensi dan indikator yang disampaikan tadi semuanya sesuai. Jadi saya kira ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua untuk ke depan. Coaching itu sangat diperlukan di dalam kita menjalankan tugas dan kerja-kerja kita di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Ibu Trisilia, Ibu Agus buat praktik coaching hari ini. Sampai ketemu di kesempatan lain. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Didi, Ibu Riki. Agus, Ya, terima sama-sama, kasih. Ibu. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, saya Agus Sarpati, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Global Line. Saya akan melakukan praktek coaching bersama kedua teman saya. Saya sebagai pengamat dan kedua teman saya berperan sebagai coach dan coachee, di mana Pak Rio Riki Lazarus SPD CGP Angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 4 Lobalain sebagai coach, dan Ibu Trisila Wara SPDGR dari UPTD SD Negeri Kuli CGP Angkatan 7 sebagai coachee. Baik, saya akan memulai dengan tahapan awal coaching. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat, baik. Baik. Kita akan melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati coaching antara Pak Rio Riki Lazarus dengan Ibu Trisila. Ya, namun sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, saya akan memperkenalkan rubrik yang dipakai penilaian dalam praktek coaching ini, yaitu dengan menggunakan alur Virta. Ya, di mana di sini ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang pertama, sebelum kita lanjut, saya akan bertanya kepada Pak Rio Riki yang berperan sebagai coach. Ya, Pak Riki, kompetensi coaching apa yang akan Pak Rio Riki kembangkan dalam praktek coaching di sini? Ya, Ibu Agus, kompetensi yang saya pakai dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Baik, Pak Rio Riki, dari 3 kompetensi inti coaching ini, Pak Riki akan berfokus pada kompetensi coaching yang mana? Untuk coaching kali ini saya akan berfokus di mendengarkan aktif. Baik.
jika mendengarkan aktif, indikator pencapaiannya Indikator pencapaiannya adalah dalam coaching ini saya akan berusaha untuk lebih banyak mendengar untuk mengetahui dan memahami apa masalah atau persoalan yang dihadapi oleh coach. Dengan begitu coach sendirilah yang menemukan solusi dari setiap persoalan yang dia temui. Ya, baik Pak Rio Riki, pada kesempatan ini saya serahkan pada Pak Rio Riki sebagai coach dan Ibu Priscilla sebagai coach untuk melaksanakan praktek coaching. Dipersilakan Pak Rio. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Priscilla. Selamat siang Pak Riki. Baik, senang bisa berjumpa hari ini. Apa kabar? Lumayan. Wah, lumayan. Itu artinya ada sesuatu yang tertahan. Ya, benar sekali Pak Riki. Kira-kira ada persoalan apa sehingga kelihatannya ada sesuatu yang tertahan? Karena dari bahasa lumayan kita sudah bisa melihat ada sesuatu. Saya mendapat masalah dengan siswa saya yang tidak menyukai adanya guru pengganti di kelas. Kira-kira situasi sekarang ini seperti apa di kelas? Situasi saya saat ini di kelas adalah kemarin itu kan saya izin, jadi saya minta salah seorang guru untuk menggantikan posisi saya melanjutkan pelajaran yang ada pada jadwal hari itu karena saya ada urusan dinas. Jadi setelah ada guru pengganti, anak-anak saya di kelas itu hari ini beda seperti kebiasaannya sehari-hari dengan saya. Jadi itu yang membuat saya merasa, aduh bagaimana nih kok mereka tiba-tiba saya baru kasih tinggal 1-2 jam pelajaran saja mereka sudah sangat berubah dari seperti biasanya di kelas. Kira-kira hal-hal yang mempengaruhi anak-anak tidak menyukai kehadiran guru pengganti itu apa? Kalau menurut pandangan saya, mungkin juga guru pengganti tersebut tidak memiliki peran yang sama seperti saya menjalankan tugas di kelas. Dan saya sudah mencoba bertanya kepada siswa saya yang tidak menyukai ini, di mana dia tidak menyukai guru pengganti ini karena guru pengganti ini menurutnya mengajar tidak sama seperti saya yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka saat itu, saat pelajaran hari itu. Kira-kira situasi yang Ibu inginkan seperti apa di dalam kelas? Kalau situasi yang saya inginkan ya sudah pasti siswa saya itu aktif, gembira, tanggap, peduli. Pokoknya intinya kami sudah membuat kesepakatan kelas dan dari kesepakatan kelas itu sehari-harinya berjalan. Hanya kemarin siang kejadiannya waktu saya keluar itu yang beda suasana. Baik, terima kasih Bu. Apa yang membuat hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, anak-anak aktif, gembira, dan lain-lain sebagainya itu bisa terwujud? Kalau saya suasana kelas seperti itu saya ciptakan dengan yang paling pertama adalah keramahan. Waktu pagi saya datang, saya selalu selamat pagi, jadi mereka selamat pagi juga Ibu. Jadi selalu tiap hari itu mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas, keramahan, di mana kami harus selalu bergembira untuk melakukan setiap proses pembelajaran. Jadi di situ dalam pembelajaran juga supaya siswa aktif itu saya menyesuaikan materi pelajaran dengan berbagai media. Misalnya selain kami menggunakan buku, kami juga menggunakan PowerPoint, ada video pembelajaran yang saya tampilkan. Terus kalau memang ada aktivitas diskusi, ya kami buat
misalnya menggunakan alat peraga yang merangsang mereka untuk aktif dalam melibatkan diri dalam setiap aktivitas pembelajaran. Apa yang ibu akan buat supaya anak-anak hadir di kelas meskipun yang hadir itu guru pengganti? Yang pertama, yang pastinya saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa setiap guru itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu datang untuk memberikan ilmu kepada siswa untuk bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka. Yang kedua, untuk teman-teman guru saya, mungkin saya akan berbagi ilmu tentang apa yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak, yaitu bagaimana mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa merasa datang, oh ini hari datang kita dapat ilmu, jadi senang seperti itu. Kira-kira apa yang harus ibu siapkan untuk rencana kegiatan tadi? Kalau untuk siswa ya, saya akan memberikan pemahaman di sela-sela jam pembelajaran yang setiap hari saya ampuh. Karena saya berperan sebagai guru kelas, lebih banyak ada di kelas. Kalau untuk teman-teman guru saya akan berikan materi yang sudah saya pelajari dengan saya menyiapkan materi, meminta kesediaan teman-teman untuk saya mensosialisasikan materi yang sudah saya siapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan penerapan kompetensi sosial emosional, supaya akhirnya menjawab kebutuhan dari siswa yang kelasnya ditinggalkan oleh guru. Baik, kira-kira apa yang bisa memastikan hal rencana tadi bisa berjalan dengan baik? Rencana tentang sosialisasi untuk bisa berjalan dengan baik itu bisa saya pastikan setelah saya melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada siswa, di mana siswa sudah mulai memahami kehadiran semua guru itu adalah tujuannya untuk kebaikan mereka, dan teman-teman saya mengalami peningkatan dalam memahami kebutuhan belajar dari siswa. Baik, apa kriteria yang ibu inginkan? Kriteria tentang siswa saya di kelas. Siswa dan juga rekan sejawat ketika dipercayakan untuk mengganti ibu untuk sementara. Kriteria saya untuk siswa adalah saya menginginkan semua siswa untuk mencintai semua guru, bisa merasakan kehadiran semua guru itu sebagai orang tua, sebagai orang yang menuntun mereka untuk masa depan yang baik. Untuk teman-teman guru adalah saya menginginkan mereka untuk bisa memahami dan menguasai, bahkan menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan emosi atau sosial emosional dari siswa. Iya, gitu ya. Jadi baik Ibu Tri, kita sudah berbicara lumayan banyak, dan yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana rencana ini akan dilaksanakan. Karena itu saya ingin tahu kira-kira apa yang akan dilakukan setelah rencana ini direncanakan. Kira-kira setelah ini apa yang akan dilakukan? Setelah saya menjalankan rencana aksi, saya akan melakukan refleksi terhadap rencana yang sudah saya jalankan ini, pengaruhnya, dampaknya, tingkat keberhasilannya terhadap siswa dan guru. Dan saya juga akan merefleksikan apa yang sudah saya laksanakan ini bersama dengan Pak Riki untuk bisa menilai sejauh mana rencana aksi yang sudah saya jalankan apa sudah membawa dampak yang baik bagi anak-anak dan teman-teman guru yang akan saya bagikan ilmunya. Baik, ini kira-kira kapan dan siapa yang bisa mendukung Ibu dalam menjalankan rencana ini?
Saya rencananya akan melakukan sosialisasi tentang modul ini tanggal 27 Maret tahun 2023 ini. Berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan, dan saya sangat memohon butuh kerjasama dari yang paling utama tentunya pastinya Pak Riki untuk selalu memberikan saya motivasi dan penguatan untuk melakukan rencana ini. Yang berikut, izin dan kesediaan dari atasan saya untuk bisa mendukung saya juga dalam melaksanakan rencana aksi saya, dan kehadiran dari teman-teman guru untuk bisa bersama-sama hadir untuk bisa saya menyampaikan apa rencana aksi saya dan juga bisa melaksanakan apa yang sudah kami pelajari bersama. Baik, jadi ini rencana besar ya Ibu Tri. Jadi kira-kira bagaimana Ibu Tri bisa memastikan rencana ini bisa berjalan? Saya pastikan rencana ini bisa berjalan dengan melakukan sosialisasi itu. Oke. Tadi tanggal 27 ya? Iya. Jadi semoga tanggal 27 tidak ada halangan dan kita bertemu di sana untuk melakukan rencana ini. Baik, Ibu Tri, obrolan kita semakin kesini semakin ini, tapi karena waktu kita juga masuk kelas. Karena itu kira-kira dalam pertemuan kita saat ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita saat ini? Baik, yang menjadi kesimpulan saya dari pertemuan kali ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya terhadap masalah yang saya hadapi, sehingga dapat berdiskusi dengan Pak Riki dan saya menemukan solusi dari masalah saya, dan saya sangat mengharapkan dukungan dari Pak Riki untuk terus bisa memberikan saya selain dukungan mungkin koreksi-koreksi terhadap apa yang sudah saya jalankan, dan saya bersyukur melalui diskusi saat ini saya bisa menemukan suatu hal yang baru, yang dimana kesadaran diri saya sebagai seorang guru untuk bisa berbagi hal-hal yang baik yang ada pada saya, sehingga saat saya meninggalkan kelas, adapun guru pengganti yang menjalankan tugas saya, siswa bisa memahami dengan baik peran guru pengganti, dan teman-teman yang berperan sebagai guru pengganti pun bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Baik, terima kasih Bu Tri. Saya kira itu yang kita inginkan sebagai guru. Kita juga menginginkan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Tentu kita semua juga punya kesibukan dan tugas tanggung jawab berbeda, tetapi semangat dan tujuan kita sama. Karena itu rencana besar yang sudah Ibu rencanakan ini secepatnya dilaksanakan supaya kita memastikan bahwa ada sesuatu yang berubah di sekolah kita. Perubahan itu dimulai dari kita. Nah, kalau sudah direncanakan, ayo lakukan. Iya, siap Pak. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Kelas kita bertemu di lain waktu. Iya, terima kasih Pak. Baik, demikian praktek coaching kali ini dengan coaching Bapak Riki sebagai coach yang mengembangkan kompetensi coachingnya, yaitu pendekatan mendengarkan aktif. Kemudian Ibu Tri sebagai coach dengan topik peran pengganti guru. Demikian, semoga apa yang kita diskusikan ada tindak lanjutnya, kemudian menjadikan manfaat buat perubahan pembelajaran kita ke depan menjadi lebih positif. Salam, selamat siang. Terima kasih Bu Agus, terima kasih Pak Riki. Tergerak, bergerak dan menggerakkan.
Guru bergerak, Indonesia maju.